Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Malik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang BPIP dan Watimpres. Yang pertama, ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPIP merupakan hasil revitalisasi dari unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi lahirnya BPIP itu diawali dengan dibentuknya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pancasila atau biasa disingkat BP7. Munculnya era reformasi ditandai dengan lahirnya TAP MPR nomor 28 tahun 1998, yaitu tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang selanjutnya ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pancasila atau biasa disingkat BP7, yang belum jelasnya strategi pelembagaan Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya. Hal ini diakibatkan karena tidak dapat aturan pengganti yang menjelaskan mengenai pola pendidikan karakter bangsa yang akan dilakukan. Meskipun era reformasi tetap mengakui komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, tetapi tidak ada pedoman mengenai hal tersebut. Dengan demikian, segenap komponen bangsa dapat memaknai Pancasila sesuai dengan intuisi dan seleranya masing-masing. Ancaman yang muncul dari pengaruh negatif globalisasi terhadap ideologi suatu bangsa merupakan suatu ancaman yang besar. Begitu mudahnya pengaruh negatif dari luar yang masuk ke Indonesia dan perlahan akan berdampak secara tidak disadari terhadap karakter masyarakat yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Oleh karena itu, setelah berakhirnya masa Orde Baru dan masa BP7 dibubarkan, dibentuklah lembaga yang baru yang sejenis dengan BP7, yaitu Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi terdapat 4 permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila. Yang pertama, belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional. Yang kedua, belum optimalnya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada kementerian, lembaga instansi di pemerintahan pusat daerah. Yang ketiga, melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang keempat, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini. Pada saat ini, dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memang diperlukan sebuah pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan negara, bukan hanya untuk masyarakat semata. Lalu Presiden Joko Widodo telah menandatangani
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun, unit kerja tersebut dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap eksis walaupun pemerintahannya akan terus berganti. Revitalisasi kelembagaan ini mengandung arti bahwa kedudukan BPIP dalam sistem pemerintahan tidak ada perubahan dengan unit kerja yang sebelumnya ada. Namun, dalam kewenangan dan bentuk kelembagaannya lebih diperkuat untuk menjalankan tugas dalam memberikan penanaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Di dalam penugasannya, BPIP diberi mandat langsung oleh Presiden sehingga pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dipegang oleh pemberi mandat, yaitu Presiden. Lalu BPIP memiliki tugas, yaitu seperti membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronasi, pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, lalu melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan. BPIP menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan akomodasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, pemerintah, organisasi sosial dan politik, serta komponen masyarakat lainnya. Jadi, BPIP memiliki banyak fungsi seperti rumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila, pengaturan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Lalu ada juga advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pendudukan dan pelaksanaan regulasi penyusunan standarisasi pendidikan Pancasila. Terus yang terakhir, penyampaian rekomendasi kebijakan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang selanjutnya, BPIP terdapat sistem pengawasan. Jadi di dalam sistem pengawasan itu sendiri terdapat dua sistem, yaitu secara eksternal dan internal. Kalau secara eksternal dilakukan oleh lembaga legislatif melalui pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh BPIP dalam menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu sistem pengawasan
secara internal dilakukan oleh lembaga itu sendiri melalui Biro Pengawasan Internal dengan sistem pengawasan kerja dan pengawasan keuangan. Lalu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, BPIP terdapat susunan organisasi yang terdiri dari Dewan Pengarah yang terdapat ketua, wakil, dan anggota. Dewan Pengarah berjumlah 11 orang yang terdiri dari unsur tokoh kenegaraan, tokoh negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh purnawirawan tentara, pegawai negeri sipil, dan masyarakat lainnya. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dewan Pengarah terdiri dari kepala, wakil kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa tugas Dewan Pengarah yang berlaku untuk satu periode selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Kepala dan wakil kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 kali setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Di dalam BPIP terdapat 4 analisa agar lembaga negara ini berjalan secara efektif, yaitu ada analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisa kekuatan. Jadi di dalam analisa kekuatan ini, BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu Dewan Pengarah BPIP itu menjadi penentu arah untuk sebuah kebijakan strategisnya, kewenangan BPIP itu sendiri. Dan BPIP memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. Yang kedua, dari segi analisa kelemahan, BPIP itu belum diatur di dalam undang-undang yang sebelumnya. BPIP masih perlu proses pendalaman mengenai Pancasila itu sendiri. Lalu kelemahan terakhir BPIP adalah mempunyai beragam ahli yang mempunyai pemikiran masing-masing sendiri. Yang ketiga, ada analisa peluang. Di dalam analisa peluang ada antusiasme dan harapan publik yang tinggi. Lalu Pancasila dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebinekaan dan sebagai pengakuan internasional atas relevansi Pancasila sebagai solusi krisis global yang mempunyai beragam pengalaman dan pemikiran. Yang terakhir, ada analisa ancaman. Jadi di dalam analisa ancaman itu sendiri terdapat beberapa hal yang sekiranya penting untuk dianalisa. Yang pertama, radikalisme atau maraknya gerakan intoleransi. Yang kedua, politik kenegaraan yang diwarnai dengan fragmentasi elit politik. Yang ketiga, arti korupsi di segala bidang masyarakat, yang sebagian memang dilakukan bukan hanya di masyarakat, tetapi juga pejabat negara itu sendiri. Baik, seperti yang kawan-kawan ketahui, BPIP itu berfokus kepada pembinaan ideologi Pancasila. Jadi, apakah efektif dibentuknya BPIP dalam menjalankan kewenangannya yang bertujuan untuk mengaktualisasikan Pancasila pada kehidupan? Bagaimana menurut teman-teman? Yang selanjutnya saya akan membahas tentang Watimpres, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden atau biasa disingkat Watimpres. Jadi Watimpres adalah
lembaga pemerintah non-struktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Watim-Pres pertama kali dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2017. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan Agung mempunyai tugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang berlangsung sejak lama, yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah Dewan Pertimbangan Agung dihapus, ternyata masih diperlukan Dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keberadaan Dewan Pertimbangan tersebut dituangkan dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 yang mengatur keberadaan suatu Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden, kedudukannya tidak dimaknai sebagai sebuah Dewan Pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain, seperti Dewan Pertimbangan Agung yang terjadi pada masa sebelum perubahan keempat UUD 1945. Dewan Pertimbangan Presiden memiliki landasan konstitusional, yaitu pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Watim-Pres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Watim-Pres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Watim-Pres, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan ataupun sebagai satu kesatuan nasihat pertimbangan seluruh anggota Watim-Pres. Dalam menjalankan tugasnya, Watim-Pres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan tersebut terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Watim-Pres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Atas permintaan Presiden, Watim-Pres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Watim-Pres dapat meminta informasi dan
lainnya dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada ketua dan anggota Watimpres diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Watimpres, masing-masing anggota Watimpres dibantu oleh 1 orang sekretaris anggota Watimpres. Sekretaris anggota Watimpres mempunyai tugas memberikan masukan berdasarkan keahliannya kepada anggota Watimpres yang dibantunya. Akan tetapi, sekretaris anggota Watimpres itu tidak dapat bertindak atas nama atau mewakili Watimpres. Anggota Watimpres berjumlah 9 orang, di mana salah satunya merangkap sebagai ketua. Jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian oleh para anggota. Anggota Watimpres diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden dan berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden itu sendiri. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam pembentukan Watimpres memang memiliki tujuan untuk meringankan beban presiden. Namun, apakah dalam pembentukan Watimpres ini hanya sebuah akomodasi politik belaka? Karena di dalam perekrutan anggotanya lebih banyak diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang politik dan bukan yang memiliki kapabilitas sesuai dengan kewenangan dari Watimpres itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.